Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Maira, mahasiswi Politeknik PGRI Banten, jurusan Manajemen Informatika, dan saya di sini akan membawakan aplikasi saya untuk tugas akhir yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Administrasi Sekolah di SMA Muhammadiyah Kota Cilegon berbasis web. Nah, kali ini saya sudah berada di halaman login aplikasi saya, yaitu aplikasi administrasi. Nah, di sini kita pertama ada yang namanya login. Nah, di sini saya hanya memakai satu user saja ya, yaitu sebagai tata usahanya atau sebagai adminnya, karena aplikasi ini bersifat privat ya. Jadi aplikasi ini hanya untuk penggunaan satu user saja. Ya, nah, di sini saya memasukkan nama akunnya, ada admin, dan di sini passwordnya. Langsung kita klik login karena akunnya di sini sudah saya buat ya. Nah, di sini masuklah ke beranda atau dashboard sekolah. Selamat datang di sistem administrasi sekolah Muhammadiyah. Nah, yang pertama di sini ada data siswa ya. Data siswa di sini kita lihat dan kita bisa untuk tambah data siswa ya. Di sini ada untuk NIS siswa dimasukkan di sini, dan lalu di sini ada nama, kita masukkan nama, lalu kita masukkan juga jenis kelamin, lalu jurusan, ada IPA dan IPS ya, sesuai sekolah standar umum. Nah, di sini ada alamat juga. Jadi, kita masukkan data ini sesuai data administrasi daftar ulang gitu. Nah, di sini kita masukkan saja sebagai contoh. Nah, ini kita bisa masukkan foto atau tidak. Nah, di sini saya tidak masukin foto, dan di sini ada notifnya ya, successfully, dan datanya ada ya. Nah, di sini aku mau edit nih, Setiawan Fadil, ternyata jurusannya salah. Kita edit, terus kita ubah tuh jurusannya, masukin NIS-nya lagi. Nah, di sini aku edit lagi dan ada notifnya successfully. Dan kita lihat sih, Setiawan Fadil ini jurusannya sudah IPS ya. Nah, sudah diubah, sudah bisa diedit, dan juga bisa di-delete ketika siswanya sudah keluar ya. Nah, selanjutnya ada data perpustakaan. Nah, di sini ada beberapa buku yang sudah saya tambahkan, dan di sini ada buku yang berjudul Cinta Hati ya. Kita contohin buat untuk delete ya. Delete buku, kita delete. Nah, di sini ada notifnya successfully ya. Kita pencet OK. Dan di sini datanya sudah ke-delete ya. Data buku Cinta Hati tadi. Nah, kita juga coba memakai menu search-nya ya. Di sini juga ada menu search. Jadi kita mau cari buku, di sini saya contohkan ya. Kita ketik kedudukan. Nah, ada nih buku Kedudukan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mau tambah buku yang baru untuk perpustakaan. Nah, kita coba tambah buku yang tadi, baru kita hapus ya, yang berjudul Cinta Hati. Kita masukkan nomor ISBN bukunya juga, lalu penerbit ya, ini contoh saja, pakai nama saya, dan kita masukkan juga nama penerbitnya, lalu tahun dan data-data lainnya ya. Kita masukin juga tuh jumlah buku. Nah, kita masukin dulu di sini untuk tahun terbit dan jumlah buku. Nah, kita choose buat gambarnya ya. Ini gambarnya contoh. Kita add, lalu kita successfully, ada notifnya, dan kita pencet OK, dan data bukunya sudah masuk di sini. Nah, data buku Cinta Hati dan serta gambarnya juga sudah ada. Nah, kita rencana mau edit nih, ternyata jumlah bukunya kebanyakan, ternyata bukan 200, hanya 20. Nah, kita di sini edit ya, kita edit aja. Jumlah bukunya jadi 20. Nah, kalau sudah, kita update. Nah, ini ada notifnya, localhost successfully, dan
jumlah bukunya sudah diupdate gitu, sudah diedit seperti itu. Nah, kita lanjut ke data peminjaman. Nah, di sini data peminjaman ini akan beriringan dengan data pengembalian buku ya. Jadi data peminjaman ini kita bisa buat tambah peminjaman, tambah atau kembalikan buku, edit atau delete. Nah, di sini aku mau kembalikan buku si Mona Lisa. Ternyata dia sudah kembalikan buku ke perpus. Nah, ini aku klik dan sudah sukses dan datanya masuk ke data pengembalian. Nah, kalau ternyata si Mona Lisa ini ternyata masih meminjam nih, ternyata aku salah klik. Nah, kita bisa pencet tuh di statusnya masih dipinjam. Nah, kita klik. Nah, ternyata sudah update sukses dan kita lihat datanya masuk lagi ke data peminjaman dan di sini ada data Mona Lisanya ya. Sudah masuk dan ketika kita ingin nambah data peminjaman nih bisa banget ya. Nah, kita masukin contoh buku tadi ya, buku Cinta Hati tuh. Siapa nih yang minjem? Nah, si Setiawan Fadil yang minjem. Nah, data sudah berhasil ditambah. Kita pencet OK dan ada nih data Setiawan Fadil. Nah, ternyata si Setiawan Fadil ini sudah membalikan buku. Nah, kita update tuh. Udah sukses. Kita lihat ke data pengembalian dan ada data si Setiawan Fadil tadi yang meminjam buku Cinta Hati. Nah, ternyata sudah dibalikin dan kita masuk ke data nilai. Data nilai ini hanya bersifat satu nilai, yaitu nilai akhir ya, nilai akhir semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Nah, di sini kita bakal tambah nilai ya. Kita coba tuh untuk tambah nilai. Di sini ada 2 nilai doang untuk diperlihatkan kepada orang tua seperti itu. Nah, data sudah selesai ditambah, sudah sukses. Kita pencet OK dan data si Alfian ya sudah masuk ya. Nah, kita juga bisa delete data di sini, bisa edit dan bisa delete seperti itu. Maaf ada gangguan. Nah, kita lanjut ke data pembayaran. Di sini ada data pembayaran tiap masing-masing siswa ya. Kita coba tambah data pembayaran nih, misalnya kita tambah si Setiawan Fadil. Kita buat untuk SPP Januari karena sekolah saya swasta. Nah, dimasukin tuh tanggal kita buat Desember kali ya. Nah, ini jumlah sekitaran SPP-nya. Nah, kalau sudah sukses dan datanya sudah masuk si Setiawan Fadil. Nah, kalau misalnya kita mau edit juga bisa, ternyata harganya 150, kita salah ketik. Nah, rekornya sudah masuk dan datanya sudah terubah 150.000. Nah, di sini terakhir ada data laporan. Data laporan ini bisa kita kirim ya ke kepala sekolah. Jadi di sini ada fitur cetak PDF dan ini cepat sekali. Dia langsung ke download nih data laporan pembayarannya dan di sini udah ke download dan kita langsung buka ya. Ada si data si Setiawan Fadil yang baru kita masukin itu juga ada seperti itu. Sudah dibuat dengan baik. Nah, segitu dulu mungkin ya untuk aplikasi administrasi sekolah. Nah, di sini biar aman kita logout. Jadi asal kita ingat nama dan passwordnya, jadi aman kalau kita mau keluarin akunnya gitu, biar nggak dicek-cek sama guru-guru atau siswa-siswa yang iseng. Nah, baiklah segitu dulu untuk aplikasi web yang saya buat. Untuk tugas akhir saya Aisyah Umaira, jurusan Manajemen Informatika, mahasiswa Politeknik PGRI Banten, pamit undur diri.
maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.